Terima kasih Anda bersama kami dan kembali kita akan perbincangan terkait dengan bagaimana sekolah parlemen untuk anggota dewan. Ini sudah bergabung bersama kita Bang Refli Harun, pengamat hukum tata negara. Selamat malam. Ya, Bang Refli, mungkin langsung saja ditanyai pendapat terkait dengan sekolah parlemen untuk anggota dewan ini. Bagaimana? Perlu atau tidak sih sebenarnya? Ya, kalau saya kan begini, orangnya kan ingin tertib berpikir ya, berpikir dan kemudian bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita tahu kan kalau di hukum itu kan ada das sen dan ada das sollen. Das sen itu, das sollen itu apa yang seharusnya. Das sen kan ternyata faktanya tidak demikian. Nah, das sollen itu anggota DPR itu mestinya kan bukan lagi orang yang belajar. Itu kan das sollennya. Masa dia menjadi anggota DPR belajar gitu. Itu sama seperti pejabat-pejabat publik lainnya. Saya mengatakan haram mestinya sekolah lagi, karena kalau dia sekolah lagi itu kan berarti dia nggak kerja ya. Nah, tetapi di republik ini ya aneh, bisa jadi anggota DPR misalnya bisa dapat gelar S3, kan bingung kapan dia buat disertasinya, kapan dia kuliah gitu ya kan. Kalau dia melakukan itu secara serius berarti dia nggak kerja baik sebenarnya. Ya, tapi kita tahu lah kan banyak sekali namanya ghostwriter itu ada juga kan. Nah, tetapi pejabat publik juga begitu, di eksekutif, di yudikatif juga begitu, karena memang masyarakat kita ini masyarakat yang haus gelar, kan bukan haus kapasitas tapi haus gelar. Jadi dia ketika menjadi pejabat justru dia kemudian melakukan gelar S2 dan S3, enggak seperti Bung Sebastian Salang ya kan, karena belum pejabat jadi makanya dia belum nambah gelarnya. Nah, dari sisi paradigmatik ya, menurut saya ya nggak tepat. Yang namanya pejabat itu doing action, bukan lagi belajar. Walaupun memang banyak kritikan mengenai kualitas anggota dewan itu tersendiri. Nah, gitu. Kalau kita bicara kualitas, kita harus terima asumsi begini. Asumsinya bahwa pejabat publik itu adalah pejabat yang sudah siap bekerja, bukan siap untuk belajar atau diajarin. Faktanya dia kemudian kapasitasnya rendah, yaitu soal yang banyak relasinya, ya banyak terkait di hulunya. Tadi dibicarakan partai politik, harusnya kan partai politik kan tidak usah melakukan pendidikan politik. Kalau dia mau serius kan rekrutmen yang baik pun bisa dia lakukan. Tapi faktanya partai politik kan tidak merekrut yang baik. Yang dicari pertama orang yang banyak uangnya, kan begitu, yang mampu bayar banyak. Yang kedua orang yang banyak masanya, ya kan. Yang ketiga barulah orang yang pandai ya, barulah kemudian orang biasa. Jadi sebenarnya cara partai politik merekrut orang juga begitu. Banyak orang-orang pandai yang kemudian tidak diberikan kesempatan. Bahkan kadang-kadang partai politik resisten terhadap orang-orang yang punya kapasitas tertentu karena idealisme tertentu, takut disaingin malah pejabat-pejabat teras partai politiknya. Coba kita lihat misalnya setiap pertarungan kepengurusan sebuah partai politik, apalagi partai besar, itu pasti menyingkirkan banyak orang. Di sisi lain mereka mengeluh dengan kaderisasi yang katanya rendah dan lain sebagainya. Padahal itu satu gerbong itu hilang semua setiap pergantian pengurusnya, cerita dimanapun ya. Misalnya di PAN misalnya, ketika Zulkifli Hasan naik ya rombongannya Hatta Rajasa ya mundur. Ya kan? Tidak ambil ke partai lain atau ketika Abu Rizal Bakri naik ya rombongannya Agung Laksono mundur, untuk ada islahnya sedikit. Ya kan, rombongan Jan Farid mundur ketika Romi. Padahal di sisi lain mereka mengatakan mereka kekurangan kader-kader, mereka kekurangan orang-orang yang qualified. Padahal banyak orang yang qualified yang sebenarnya tidak mau mereka rangkul. Ya. Selain tidak mau mereka rangkul, kadang-kadang orang yang qualified itu juga tidak mau dirangkul karena sistem pemilu kita yang masih buruk, masih banyak kecurangan. Jadi kalau hanya mengandalkan kepintaran, mengandalkan harisma dan lain sebagainya, tidak menang. Yang menang itu adalah uangnya banyak dan bersilaturahmi kepada PPK dan KPU Kabupaten Kota, pasti menang. Nah, karena itu menurut saya ini masalah yang complicated ya. Jadi kalau kita misalnya mau memperbaiki di hilirnya saja, menurut saya tidak tepat. Apalagi saya termasuk orang yang menentang. Ini kebiasaan kita sebenarnya. Hakim, contoh ya, ada hakim baru dilantik tiba-tiba promosi S3, ya kan? Lalu kemudian bahkan ketua lembaga pun juga bisa begitu dan rame-rame mengundang orang begitu. Padahal ya kan harusnya tidak demikian gitu. Kalau pejabat-pejabat yang full timer ya, kalau pejabat-pejabat yang tidak full timer ya silakan saja. Tapi kalau full time kerjanya day to day harus ngantor, harus
kemudian melakukan kerjaan-kerjaan yang memang yang memang diharuskan begitu. Kecuali yang bersangkutan memang sudah lama sekolahnya, sebelum jadi pejabat sudah sekolah, kebetulan saja promosinya saat menjadi pejabat. Ini enggak. Banyak anggota DPR masuknya S1 kemudian begitu 5 tahun jadi S3. Cepat dulu ekspos. Mbak Emrus mau menanggapi dulu. Baik, saya pikir saya sepandangan, tapi tidak semata-mata kita melihat hilirnya saja. Artinya maksud saya hulunya memang di situ persoalannya. Tetapi kenyataan kita lihat di hilir ada yang kurang. Tapi apa ini kita biarkan? Karena mereka harus menghasilkan suatu produk di bidang legislasi atau dan lain-lain sebagai DPR. Nah, oleh karena itulah saya katakan tadi analogi KPK tadi. Artinya bahwa perlu sekolah itu sampai nanti pendidikan politik itu di partai sudah berjalan dengan baik. Tapi semenjak itu belum, ya saya kira di hilir ini perlu kita tata. Artinya supaya DPR kita ini mempunyai kemampuan. Karena saya melihat bahwa kalau kita pakai sistem sekolah adalah bagian dari pendidikan. Sementara partai itu biasanya yang dilakukan pendidikan informal dan lain sebagainya, organisasi dan lain-lain. Nah, sekolah sebagai suatu proses mempercepat, mengakselerasi, menghasilkan suatu anggota DPR yang dibutuhkan dalam waktu yang lebih singkat. Karena bagaimanapun suatu pengetahuan, kalau kita melalui proses sekolah, pendidikan di sekolah, saya kira kita bisa mengerti hukum kalau kita sekolah dengan 3,5 tahun atau 4 tahun misalnya, dibanding kita dengan pengalaman semata-mata. Artinya bahwa dengan sekolah itu bisa mempercepat proses pemahaman terhadap sesuatu masalah. Memang di mata kita sekarang bahwa di hilir ada masalah. Memang ada DPR kita yang tidak qualified. Apakah kita harus biarkan ini? Nah, saya melihat bahwa ide oleh teman-teman yang ada di DPR mengajukan katakanlah Ade Komarudin, saya lihat di media, suatu ide yang bagus untuk kita dukung sampai memang nanti proses hulunya sambil diperbaiki. Ketika proses hulunya sudah bagus, ini bisa ditutup. Nah, kira-kira demikian. Baik, kita akan lanjutkan kembali usai jeda pariwara berikut bersama kami di Pro Kontra. Kembali bersama kami di Pro Kontra, kita masih membahas terkait dengan sekolah parlemen. Mungkin tadi ingin menanggapi juga terkait dengan ini di partai politik nih sebenarnya ada permasalahannya begitu kan? Ya, kalau tadi kan sudah saya sampaikan, saya menjawabnya serius dan tidak serius kan? Ya, dari tadi itu tidak seriusnya tadi sudah jelas, seriusnya ya tadi sudah jelas juga. Tetapi tadi dari awal juga sudah saya katakan ini ada masalah ada masalah kualitas tadi itu, dan itu tidak dilakukan oleh partai politik. Tadi fungsi-fungsi partai politik itu tidak dijalankan dengan optimal, terutama yang paling tidak dijalankan itu adalah fungsi pendidikan politik. Faktornya banyak ya menurut saya. Kenapa partai politik ini tidak melakukan pendidikan politik? Karena tidak semua partai mau melakukan pendidikan politik, bahkan ada partai yang melakukan aktivitas-aktivitas yang instan, misalnya banyaklah. Saya kira Pak Salang jauh lebih tahu soal pemilu kita, terutama pada tahun 2009 dan tahun 2014 ini syarat dengan money politik. Nah, kalau ini masyarakat diberikan pendidikan politik yang baik, tentu saja praktik money politik ini tidak akan jalan. Nah, sementara melakukan pendidikan politik ini juga harus total, kira-kira gitu. Dan sampai membuat partai ini betul-betul disukai oleh banyak orang karena ini betul-betul dianggap sebagai partai yang baik. Tapi itu sulit, misalnya dianggap sulit, maka kemudian ya udahlah, akhirnya memilih jalan-jalan instan saja yang dengan menggunakan money politik itu. Sebagian besar melakukan aktivitas politiknya dengan berujung kepada praktek money politik. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan tadi yang terpilih adalah, tadi sudah saya katakan juga, orang-orang yang popularitasnya tinggi, kemudian memiliki modal, karena sekarang kalau tidak punya modal itu, misalnya nyalek itu, kalau di DPR itu rata-rata 3 atau 4 kabupaten kota, itu kalau kita hitung saja, untuk bisa jalan aja itu butuh uang kira-kira 800 juta sampai 1 M misalnya. Untuk jalan aja itu, untuk bensinnya nggak nyalek makanya kira-kira dan lain sebagainya. Itu ya, kemudian apalagi tadi itu, jadi butuh popularitas, butuh modal, sebenarnya butuh kemampuan, butuh kompetensi ya. Nah, partai politik ini kemudian juga mengambil jalan instan juga kan. Jalan instannya apa? Yang penting punya kekuatan dulu gitu. Yang penting punya kekuatan. Nah, entah nanti kekuatannya mau digunakan untuk apa itu urusan belakang. Tapi ini kemudian menyebabkan
kerusakan berikutnya. Karena mereka tidak mengerti bagaimana sistem politik bekerja, maka ya jadilah seperti itu gitu. Jadi bikin undang-undang mereka juga agak ngerti itu, misalnya tax amnesty ini yang sekarang ini kan sama kan. Nah sebenarnya sekali lagi, maka tadi saya juga bilang bahwa ini terjadi tidak hanya di DPR saja, eksekutif juga sama kan. Yang disasar orang-orang yang di luar negeri misalnya, ternyata yang kena sekarang masyarakat kita sendiri yang resah misalnya. Itu kan karena tidak mengerti bagaimana sistem politik bekerja, bagaimana sistem politik bekerja ini tidak mengerti gitu. Nah orang-orang seperti inilah yang sudah seperti ini, sudah terlanjur ya, bahasa Jawanya sudah kadung. Nah maka orang-orang yang seperti ini perlu mendapatkan pendidikan gitu. Nah maka tadi jawaban tidak seriusnya adalah ahli gitu untuk saya memiliki perspektif begini ya, saya memandang ini menjadi sesuatu yang penting menurut saya ini. Jadi aspirasi politik, gagasan politik itu nggak bisa dititipkan. Misalnya ya, banyak agenda ya, program-program baik pemerintah maupun di DPR itu yang itu berasal dari orang lain, itu tidak bisa diperjuangkan oleh orang lain. Misalnya staf ahlinya memiliki gagasan yang bagus misalnya, tapi karena orang yang seharusnya memperjuangkan itu tidak mengerti, dia tidak memiliki tenaga yang besar, tidak memiliki effort yang tinggi untuk memperjuangkan aspirasi. Tidak bisa menjelaskan dari atas, tidak bisa, tidak merasakan. Misalnya saya adalah orang yang punya cita-cita nanti melahirkan murid-murid yang bagus misalnya, saya ngajar misalnya. Orang lain tidak bisa memahami apa yang saya pikirkan. Nah, karena saya memiliki cita-cita itu misalnya, ya sama dengan orang-orang di sini kira-kira punya cita-cita yang tinggi, itu belajarnya rajin sekali. Tetapi kalau tidak memiliki gagasan sendiri, nah orang lain punya gagasan, dia tidak punya effort, akan berbeda berbeda. Nah, ini ada bagusnya kira-kira gitu untuk membuat mereka sadar, untuk membuat para pejabat ini sadar bahwa ini loh ada gagasan-gagasan yang bagus, misalnya orang-orang yang misalnya tidak memiliki disiplin keilmuan di bidang pertanian misalnya, tiba-tiba dimasukkan di situ misalnya, dia harus mengerti gitu. Atau misalnya dia berasal dari ITB sekalipun misalnya, atau tidak menyebut institusi lah ya, lembaga atau pendidikan tinggi yang punya disiplin ilmu tertentu, tetapi tidak punya pengalaman praktisnya misalnya. Itu bagaimana? Silakan. Jadi gini, atau memberikan kesempatan saya demokratis. Gini, ini kan bukan soal kita setuju atau tidak setuju, tetapi kita bicara rasionalitasnya ya. Ini ada dua soal di situ. Pertama adalah yang tidak dikerjakan itu manajemen fraksi, manajemen partai politik. Jadi kita ini sebenarnya ya, cara kerja anggota DPR itu bukan individual performance base ya. Basisnya itu bukan kinerja individual sesungguhnya, tetapi kinerja partai politik yang menjelma di fraksi. Tidak ada kebijakan-kebijakan yang semata-mata karena keinginan orang itu. Kalau di negara seperti Amerika memang individual performance base dia. Jadi ada yang namanya bill yang memang diusulkan oleh seorang senator atau seorang anggota DPR. Enggak, kalau itu justru malah sekarang undang-undang yang ada sekarang memungkinkan untuk itu. That's okay. Nah, saya bicara bukan undang-undangnya. Saya bicara bahwa tradisi dan praktik politik di DPR itu bukan didasarkan performance, individual performance base, tapi lebih pada political party melalui fraksi itu. Nah, kita kan tahu tidak mungkin orang berbeda pendapat dipotong langsung recall. Di Amerika nggak ada recall, makanya orang berani berbeda pendapat, recallnya dari konstituen. Nah, karena itu kemudian kalau kita bicara mengenai tidak efektifnya pengambilan keputusan dan lain sebagainya, karena fraksi memang tidak bekerja maksimal. Jadi modelnya, karena ini ada Pak Kiai, modelnya gaya perang Uhud semua. Apa itu gaya perang Uhud itu? Ya. Jadi ketika pasukan itu sudah menang, semua itu mau rebutan pampasan perang. Jadi tidak mau lagi nunggu di belakang, padahal musuh masih ada di depan ya. Pasukan Khalid bin Walid itu yang masih kafir, kemudian dia mengalahkan ini. Nah, karena itu kalau seandainya manajemen fraksi itu berjalan baik dengan backup baik, saya pernah misalnya memberikan pembekalan ke Partai Demokrat waktu dia menjadi partai pemenang. Itu dia waktu itu ada 148 anggota DPR dari Partai Demokrat. Saya bilang begini,
Mbok ya yang namanya masing-masing waktu itu masih 1. Sekarang konon staf ahli DPR sudah 4 ya? 5. Sudah 5 ya. Coba bayangkan. Saya bilang pada waktu itu 142 dulu ya. Saya bilang tolong, waktu itu 2, tapi satunya hanya tenaga biasa saja, bukan tenaga Jadi 2, staf ahli 2, kemudian Satu mungkin di kertas. Asprima 1. ya, iya, waktu tahun 2009 masih 1 waktu itu. Staf ahlinya 2. Ya oke, apalagi 2 ya. Saya pada waktu itu menghitung 1 saja ya. Saya pada waktu itu bilang menghitung 1 saja 148 saya bilang. Kalau Anda merekrutnya secara benar ya, maka kita akan punya lembaga think tank yang terdiri dari 148 orang dengan pendidikan minimal S2. Ya kan? Jadi, kalau kita mau benar-benar bekerja, mereka itu tinggal bikin note saja. Tolong dong, apa itu, bagaimana konsep hukuman mati di kita. Maka tinggal dilayangkan manajemen fraksi, maka yang akan menjawab itu ahli hukum pidana. Cari Itu yang tadi saya sampaikan. Sebentar. Ya kan? Lalu kemudian jawaban itu bisa diakses siapapun yang membutuhkan. Tapi kalau gaya sekarang, di mana anggota DPR itu merekrut saudaranya, merekrut temannya, merekrut pamannya, merekrut teman satu partai dan sebagainya, ya, bukan ahli beneran. itu yang nggak bisa, nggak mungkin 1 atau 2 orang, walaupun dijadikan 5 seperti sekarang ini menguasai semua bidang. Ya nggak mungkin. Jadi misalnya saya diangkat sebagai staf ahli di bidang hukum. Ya nggak mungkin saya menguasai semua hukum. Ya kan? Saya cuma hukum tata negara, itu tidak mungkin juga menguasai semua. Karena itu, kalau kita membuat lembaga keahlian kolektif, coba bayangkan, di Republik ini tidak ada lembaga think tank yang terdiri dari 148 misalnya yang minim tamatan S2. Kalau sekarang 100 itu dikalikan 5, ya kan? 500. Katakanlah partai terbesar 100, 500. Ada tidak di Republik ini lembaga think tank dengan pendidikan minimal S2 ada 500 orang? Tapi yang terjadi adalah ini disebar seperti menggarami air di laut, sehingga serpihan-serpihan ini tidak kuat, Tidak efektif, tidak efektif. Kalau itu dilakukan sebenarnya kuat sekali DPR itu, tetapi kan masalahnya kualitasnya yang keluar, undang-undang perlu segala macam, tidak perlu seperti yang sekarang mungkin semua orang ya. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Bersama kami di Pro Kontra, tanpa terasa sudah di segmen terakhir. Mungkin ada waktu juga nih buat Bang Sebastian untuk memberikan komentar sebelum kita closing statement. Iya, jadi memang dari diskusi panjang ini memang kita tidak ingin membuat kesimpulan ya atau tidak, tetapi Kami masih terus karena ini rata-rata pengamat juga, mudah-mudahan diskusi kita ini didengar oleh DPR. Tapi poinnya begini, ini memang sangat sayang kan, seharusnya memang ada anggota dewan yang hadir tapi tidak jadi hadir. betul sekali. Jadi sebetulnya kalau ada kerisauan dari Pak Ketua DPR mengenai kualitas anggota dewan, berarti memang ada sesuatu yang salah di situ, ya, ada sesuatu yang salah. Nah, untuk mengurai itu kita tidak hanya melihat ketika mereka di DPR. Jadi tempat di mana mereka disemai itu menjadi catatan penting kita. Ya, kita perlu mendorong partai politik untuk serius satu melakukan rekrutmennya. Yang kedua, memberikan pelatihan di awal, bukan pada saat mereka sudah menjabat. Itu. Lalu yang kedua, betul tadi yang dibilang bahwa DPR itu belum memaksimalkan ya potensi yang mereka miliki sendiri. Secara pribadi saja mereka didukung oleh staf ahli 5 orang tadi. Fraksi itu punya staf ahli juga. Di DPR itu ada satu lembaga khusus yang namanya Pusat Data dan Informasi itu. Lalu kemudian sekarang ini ada namanya Badan Fungsional Keahlian. Jadi sebetulnya untuk meningkatkan kualitas DPR itu sudah diberikan dukungan yang berlipat-lipat dan berlapis-lapis. Kalau berfungsi. Masalahnya kemudian, apakah ini sudah di-manage dengan baik? Gitu. Sehingga ini mendukung kinerja DPR, baik secara personal maupun secara institusi. Ini kan belum dilakukan. Jangan lupa bahwa semua ketua DPR itu mengharapkan agar ada reformasi kelembagaan sekretariat DPR, sehingga sekretariat DPR itu betul-betul menjadi supporting system bagi DPR. Tapi itu kan sampai sekarang tidak dilakukan. Lalu kemudian untuk menjawab itu, lalu mereka cari pilihan yang paling gampang, yaitu sekolah
parlemen. Anggota dewan. Sekolah parlemen itu juga, dan saya bilang, kalau partai politik yang melakukan pendidikan, itu anggota semua tertib, karena takut di-recall kan, harus ikut. Sekarang ini lihatlah partai-partai, PDIP membuat sekolah untuk calon kepala daerah. Semua calon kepala daerah itu siap dan tunduk ikut itu. Nggak ada yang berani beranjak dari sekolah itu. Tapi kalau dilakukan oleh DPR, siapa yang berani mengontrol itu? Kecuali oleh partai politik. Makanya dari saya bilang, jangan-jangan satu, kita ini salah mendiagnosa persoalan, lalu kemudian salah pula terapinya. Yang kedua, ini pendekatannya proyek. Kalau itu yang terjadi, kasihan bangsa ini. DPRD sekarang itu minimal 2 kali dalam setahun mereka melakukan pendidikan. Tetapi apa yang terjadi? Lembaga yang menyelenggarakan itu lembaga yang nggak jelas di Jakarta ini. Pendidikannya rencananya 5 hari, dibuat hanya 2 hari, 3 harinya jalan-jalan. Yang penting uang dari proyek keluar gitu ya. Jangan sampai kita memberi dukungan yang model kayak begini. Sudah itu satu lagi ya. Sebenarnya begini, ada 2 hal tadi kan, selain tadi manajemen fraksi, saya meragukan efektivitas sesungguhnya. Jadi tidak ada orang yang belajar instan itu. Jadi misalnya diharapkan, misalnya 10 hari dia menjadi orang yang paham. Jauh lebih efektif kalau dia mendaya fungsikan ahli-ahli yang ada, lalu kemudian itu kewajiban partai politik untuk mengupdate anggotanya setiap saat. Jadi sebenarnya biarkanlah fungsi itu tetap dijalankan oleh partai politik, ya, tidak perlu dijalankan oleh institusi DPR-nya. Jadi DPR itu harus jelas fungsinya, fungsi legislasi, anggaran, sama fungsi pengawasan. Fungsi untuk mendidik anggota-anggota parlemen yang kebetulan sudah jadi dan kemudian belum juga pintar misalnya, kita anggap begitu, padahal banyak juga anggota DPR pintar. Tapi banyak juga yang nggak mau terlibat yang hal-hal yang susah. Contohnya misalnya legislasi, banyak yang pintar, tapi lebih suka ngamen, itu sering begitu. Jadi nggak mau dia rapat-rapat yang begitu-begitu. Nah, itu sebenarnya tetap bisa dilakukan oleh partai politik, dan saya kira anggota parlemen itu sekali-sekali ya diberikan penyegaran oleh partai politik. Ya. Jadi nanti misalnya Slipi memanggil ahli untuk penyegaran dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya jauh lebih efektif. Baik, baik, silakan Bang Emus. Saya pikir, saya melihat sebagai closing ya. Jadi saya berpikir bahwa Bang Raffi mengatakan tadi berbasis kepada partai atau kolektif daripada pemilu. Ternyata menurut penelitian saya Bang di DPR, karena disertasi dokter saya di sana, ketika perdebatan suatu rancangan undang-undang di forum, kemampuan individu diperlukan. Bukan, kemampuan jelas itu. Jadi akan based on-nya adalah policy fraksi, nggak mungkin betul. Ketika visi dan kebijakan memang sudah ada fraksi atau partai, tetapi ketika bertarung, berdebat, jadi kemampuan individu diperlukan juga. Karena saya saksikan sendiri, ada kemampuan yang sangat lemah, bagaimana dikendalikan oleh yang punya mampu kemampuan ini, anggota DPR, sehingga dia tergiring, sehingga dia menyetujui. Bahkan kasus-kasus tertentu misalnya, mereka memainkan juga momentum waktu. Nah, mereka yang tidak punya kemampuan di sini, saya kira bisa kalah dalam suatu pertarungan diskusi. Yang kedua adalah saya melihat bahwa tentang katakanlah mereka punya tenaga ahli dan lain sebagainya. Kalau DPR-nya itu tidak punya kemampuan, justru tenaga ahli bisa mengendalikan dia. Artinya apa? Tenaga ahlinya akan bisa produktif kalau memang pimpinannya juga punya kemampuan. Tapi kalau kemampuannya lebih rendah, justru tenaga ahli yang mengendalikan dia. Maka saya katakan seorang pemimpin tidak cukup hanya baik, tulus dan lain, tetapi dia juga smart dan cemerlang, sehingga tidak dikendalikan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Kalau sudah punya kemampuan dikasih pendidikan 10 hari ya. Artinya apapun itu, gitu, apapun sih seperti ini. Karena banyak orang yang nggak efektif juga. Kemampuan seseorang itu diperlukan juga. Nah, soal 10 hari atau berapa hari itu kan bisa didesain. Saya kalau 2 tahun Pak, nanti sudah sekolah dia. Itu sudah didesain juga. Dengan goal-goal yang dicapai, dengan capaian-capaian yang sudah terukur gitu. Singkat saja. Ya, dari tadi kan saya sudah bicara soal antara kenyataan dan yang terjadi, yang seharusnya dan yang terjadi. Ya, dari awal itu yang saya bicarakan itu. Nah, sekarang ini ada kenyataan seperti ini. Nah, partai politik belum bisa melakukan yang seharusnya. Nah, tadi saya bilang bahwa aspirasi itu nggak bisa dititipkan. Karena itu orang-orang ini harus mengerti. Tadi saya kasih contoh itu tax amnesty tadi itu, pengampunan pajak itu siapa yang bikin? Staf ahli atau siapa? Gitu kan? Kalau diambil orang yang memiliki perspektif yang tidak cukup, maka akibatnya adalah buruk sekali. Maka diperlukan orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik, sehingga
Ketika dia disodori oleh satu paradigma misalnya, ketika dia tahu, wah ini nggak cocok untuk Indonesia misalnya, dia nggak mau gitu. Pilih yang lain karena paradigma itu banyak, ideologinya banyak. Pintar, Iya dong. Oke, baik. Pak Nasir, terima kasih. Bang Emus, terima kasih. Terima kasih. Bang Bastian dan juga Pak Resi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Pemirsa juga terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini akan bergulir kembali nanti terkait dengan sekolah parlemen untuk anggota dewan. Tapi saya Lulu Meti undur diri dulu. Tetap bersama kami di JAK TV. Saat lagi akan hadir trending topik.